Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara memvisualisasikan data dari data hasil pengukuran berupa data topografi ke dalam bentuk 3 dimensi. Ya, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita membuat folder dulu. Folder kerja kita, misalkan di C kita buat folder, kemudian misalkan kita beri nama kuliah. Nah, kemudian di dalam folder kuliah ini kita buat folder lagi, misalkan kita beri nama SIG. Ya, langkah selanjutnya adalah kita copy paste data hasil pengukuran yang sempat sampaikan sebelumnya ya ke dalam folder SIG ini. Oke, seperti ini. Ya, jadi kita sudah simpan data hasil pengukuran ini ke dalam folder SIG. Jika isinya kita lihat, ya, jika kita lihat di sini, ya, data hasil pengukuran berupa poin 1 sampai seterusnya, kemudian ada nilai X, Y, Z-nya, kemudian deskripsinya. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi ArcGIS ya. Ini. Nah, kita ke katalog ya. Jika di tempat teman-teman sudah muncul di sini katalog, tinggal kita klik. Jika belum, kita pilih di bagian sini ada ikon katalog yang ada warna kuningnya itu. Atau jika tidak kelihatan di sini, tidak ada di sini, bisa dari menu Windows, kemudian katalog. Nah, setelah muncul ini, kemudian kita arahkan ke connect to folder. Ya, klik. Nah, kita arahkan ke folder yang telah kita buat sebelumnya, di folder kuliah yang di dalamnya ada folder SIG. Jadi ingat folder kuliahnya ya, supaya yang SIG ini di dalam folder lagi. Dan kita oke. Nah, sekarang sudah muncul di sini folder kuliah yang di dalamnya ada folder SIG dan di dalamnya itu ada data CSV. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat filing view database. Ya, kita akan membuat database dengan cara klik kanan di folder SIG ini, kemudian new, kemudian pilih yang filing view database. Nah, kemudian di sini kita ganti dengan nama kita. Ya, misalkan ya, kita ganti dengan nama mahasiswa ya. Nama mahasiswa. Nah, jadi nanti disesuaikan dengan nama teman-teman semua. Ya, nama mahasiswa.idb. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuka file data CSV ini di dalam lembar kerja. Ya, kita akan melihat hasil visualisasinya. Oke. Caranya seperti apa? Kita bisa dari menu file, kemudian add data, ya, kemudian add data. Kemudian kita arahkan ke folder yang sudah kita koneksikan sebelumnya. Di folder connection, kita double klik, kemudian folder kuliah, kemudian folder SIG, dan ada file data CSV ini. Kita add. Ya, baik, sudah muncul di layer sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membukanya atau menampilkan titik-titik yang ada di dalam data ini dengan cara klik kanan di sini, kemudian di display exe data, kita pilih display exe data. Nah, kemudian kita tentukan untuk field X-nya itu kolom yang mana, kita tetap kolom X, kemudian Y fieldnya kolom Y, dan Z fieldnya kita pilih kolom Z. Kemudian di sini koordinat sistemnya belum diatur, maka kita harus mengaturnya terlebih dahulu dengan cara klik edit. Nah, kemudian untuk X koordinatnya bisa kita menggunakan projected, kita bisa pilih di sini projected coordinate system, kemudian UTM, kemudian WGS 1984. Nah, karena data hasil pengukuran kita ini berada di zona 50S atau di zona 50 selatan, maka kita pilih yang selatan, kemudian kita pilih
yang zona 50S. Nah, kemudian kita lanjut ke koordinat Z-nya ya. Untuk koordinat Z-nya kita pilih yang vertikal koordinat, kemudian elipsoida, kemudian world, kita pilih yang WGS 1984. Jadi kita cek kembali. Untuk X koordinatnya kita pilih yang UTM zona 50S, kemudian Z koordinatnya yang WGS 1984. Untuk Z domainnya kita biarkan secara default, kemudian kita oke. Ya, selanjutnya kita oke lagi. Sebelum kita oke, kita perhatikan di sini sudah muncul deskripsinya. Ya, jika ingin melihat detailnya bisa kita klik show detail. Ya, seperti ini. Nah, kita centang kembali. Jadi untuk X koordinatnya yang ini, kemudian Z koordinatnya yang ini. Kita oke. Ya, kita oke. Nah, baik, inilah data hasil pengukuran yang barusan kita masukkan. Langkah selanjutnya kita akan mengekspor data ini ke dalam fitur class, ya, ke dalam sebuah fitur class. Ya, sebelumnya di katalog ini kita buat dulu di sini, di database ini kita klik kanan, kemudian new, kemudian kita pilih fitur dataset. Nah, dalam fitur dataset ini kita beri nama, misalkan ya, karena ini berupa data vektor, misalkan kita beri nama vektor underscore SIG. Ya, kita harus menggunakan underscore karena di sini tidak mensupport untuk karakter spasi, jadi kita harus menggunakan underscore misalkan. Selanjutnya kita next. Nah, kemudian untuk koordinat sistemnya, nah untuk X-nya kita pilih yang projected ya, UTM WGS 1984, kemudian zona 50S. Ya, kita pilih zona 50S, kemudian kita next. Kemudian untuk Z-nya, untuk koordinat Z-nya sama seperti tadi yang kita lakukan di sini. Kita menggunakan ellipsoida, kemudian world, kemudian kita pilih WGS 1984. Kita next. Nah, untuk X tolerance dan Z kemudian M-nya kita biarkan secara default ya, kemudian kita finish. Oke, jadi di sini sudah ada vektor dataset di sini, fitur dataset. Nah, selanjutnya kita akan ekspor data ini ke dalam sini ya. Dengan cara seperti apa? Jadi data ini adalah data yang ini, yang ada tanda data.csv event. Kemudian klik kanan di sini, kemudian data, ekspor data. Nah, setelah ekspor data, kita tentukan tempat penyimpanannya. Nah, di sini sudah kita diarahkan ke file video database yang kita ini yang lama ya. Oke, kemudian di browse ini kita arahkan ke folder connection, kuliah, SIG, dan saja ke sini ya, vektor SIG, masuk lagi. Nah, ingat di sini untuk tipenya file and personal geodatabase fitur class. Nah, untuk nama datanya misalkan kita beri nama data saja ya, sesuai dengan data yang sebelumnya ya. Jadi filenya namanya data. Kita save, kemudian kita oke. Ada pertanyaan apakah akan diekspor ke layer? Kita yes saja. Nah, selanjutnya di sebelah kiri ini ya, sudah ada di dalam vektor SI ini sudah ada data. Nah, yang di bawah ini kita remove saja ya, kita klik kanan, kemudian kita remove. Oke, kita fokus ke data hasil ekspor tadi. Nah, jika teman-teman tidak menyukai tampilan seperti ini, bisa kita pilih yang ini. Nah, jadi ada layer yang aktif lah, layer data yang di sini.